Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa-siswi serta siswa-siswi yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada kesempatan ini dapat bertemu secara virtual karena masih dalam masa pandemi COVID, Bapak Ibu. Jadi untuk tahun 2021 ini pembelajaran putra-putri kita di madrasah masih menggunakan daring atau dalam pembelajaran secara daring, Bapak Ibu, karena kita belum bisa untuk melaksanakan tatap muka. Ini pun juga himbauan dari Wali Kota Samarinda maupun dari Satuan Tugas COVID untuk Kota Samarinda. Kita berdoa saja semoga pandemi COVID ini cepat berakhir. Kemudian juga kita sekeluarga, baik itu putra putri kita maupun guru-guru kita, semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi informasi atau pengalaman bagaimana mendampingi putra-putri kita selama belajar di rumah, khususnya kepada orang tua dalam menghadapi masa pandemi ini. Memang kita ketahui bahwa pandemi COVID untuk sampai sekarang belum berakhir, bahkan juga kasusnya ini kelihatannya semakin meningkat, sehingga sementara ini proses pembelajaran masih dilakukan di rumah masing-masing oleh putra-putri kita. Untuk itu maka yang paling utama adalah juga di sini harapannya adalah selain peran orang tua juga madrasah, yang paling utama adalah bagaimana mendampingi atau membantu siswa-siswi maupun putra-putri untuk belajar di rumah. Nah, di sini kami tayangkan sedikit bagaimana pendampingan tersebut kepada putra-putri kita di rumah. Memang selama pembelajaran di masa pandemi ini tentunya banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi, Bapak Ibu, karena untuk pandemi ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 11 bulan. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman, kendala-kendala, bahkan suka duka yang dihadapi baik itu oleh pihak madrasah, kemudian juga guru, orang tua, bahkan siswa itu sendiri dalam belajar daring. Karena tentunya di sini banyak sekali kendala mungkin yang dihadapi. Yang pertama dari orang tua itu sendiri, karena di sini peran guru di madrasah sekarang tergantikan oleh peran orang tua di rumahnya masing-masing. Nah, sehingga juga di sini kendala yang pertama misalkan ketidaksiapan atau ketidakmampuan atau ketidaksanggupan orang tua dalam mendampingi anak atau putra-putrinya disebabkan karena kendala misalkan orang tua ada kesibukan atau ada bekerja di luar rumah, sehingga untuk mendampingi putra-putrinya masih sangat kurang. Kemudian juga mungkin kendala yang dihadapi perilaku putra-putri kita atau siswa yang menginginkan keinginannya sendiri, karena dalam pembelajaran tersebut mungkin dalam setiap harinya anak terasa capek, lelah, jenuh, sehingga memiliki perilaku yang sering berubah. Kemudian juga perlunya komunikasi guru dengan orang tua, juga dengan siswa dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini mungkin komunikasinya terputus atau kurang disebabkan kendala-kendala yang dihadapi, misalkan saja keterkaitan dengan alat komunikasinya seperti HP dan sebagainya.
Kemudian juga dalam mengakses sarana untuk pembelajaran tersebut. Memang kita akui dan kita pahami bersama bahwa hampir seluruh sekolah atau madrasah mengalami kendala yang sama selama pembelajaran tersebut. Tapi juga harapan kita menginginkan bahwa siswa kita tetap belajar seperti biasa di rumah, kemudian juga tetap memiliki aktivitas yang baik, yang positif selama berada di rumah untuk belajar. Nah, jadi untuk kendala-kendala ini memang sudah lama kita hadapi bersama, bukan hanya pihak orang tua, bahkan pihak madrasah, kemudian juga guru-guru, kepala madrasah. Kami sering melakukan evaluasi kepada guru-guru selama pembelajaran daring tersebut, tapi tentunya dalam hal ini kita ingin yang terbaik, mencari solusi yang terbaik selama pandemi ini memang belum bisa berakhir. Sehingga langkah-langkah yang baik yang perlu kita lakukan untuk putra-putri kita sehingga bisa tetap belajar di rumah dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan pendampingan oleh orang tuanya di rumah, juga termasuk pendampingan maupun dibimbing oleh guru bidang studinya secara terus-menerus. Nah, sebenarnya ada teknik atau konsep yang perlu dipahami orang tua selama pembelajaran dari rumah pada masa pandemi tersebut. Tentunya ada kolaborasi semuanya antara orang tua, guru, anak, dan madrasah. Dalam hal ini adalah sinergi dalam proses belajar anak. Nah, tentunya di sini guru sudah berupaya memberikan yang terbaik, termudah untuk melaksanakan tugasnya dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh orang tua. Di mana di sini juga diharapkan orang tua dapat membangun komunikasi yang baik dengan guru dengan fasilitas dan media yang tersedia sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga diharapkan dengan pembelajaran tersebut siswa melaksanakan pembelajaran yang disampaikan oleh guru sesuai dengan guru bidang studi masing-masing, dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik. Arahan dari guru bidang studinya dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga tugas-tugas yang diinstruksikan oleh gurunya, oleh guru bidang studinya itu dapat dilaksanakan dan dikumpulkan dengan sebaik-baiknya, baik secara daring maupun secara luring. Nah, memang hal ini sudah kita koordinasikan dengan seluruh guru bidang studi dalam hal proses pembelajaran ini. Kemudian juga setelah itu guru akan melaksanakan yang namanya penilaian setelah memberikan tugas-tugas atau materi kepada siswa. Langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian. Memang tidak mudah bagi kita maupun guru untuk melaksanakan pembelajaran daring ini karena secara utuh atau kesempurnaan itu memang tidak mungkin kita dapatkan secara keseluruhan. Tetapi hal tersebut masih bisa kita lakukan atau kita kondisikan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini guru sudah berupaya mempersiapkan semuanya baik dari segi materi, kemudian tugas, kemudian memberikan penilaian, kemudian ada semacam tindak lanjut oleh guru dan siswa setiap minggunya, kemudian juga orang tua bisa mengawasi, mendampingi, mengkondisikan kesiapan anak dalam belajar. Dalam hal ini adalah tugas-tugas atau materi yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian selanjutnya
Faktor yang apa saja sih faktor yang harus diperhatikan dalam membimbing anak selama belajar dari rumah? Di sini memang peran orang tua diperlukan dalam mendampingi putra-putrinya dalam keseharian. Yang harus kita perhatikan dalam membimbing putra-putri kita, yang pertama, kita harus selalu banyak berdoa, apalagi dalam keadaan sekarang pandemi, banyak-banyak berdoa, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan bagi kita semua, keluarga, putra-putri kita, kemudian juga guru-gurunya, sehingga pembelajaran dapat berjalan seperti biasa walaupun secara daring. Kemudian juga ada keinginan atau niat yang ikhlas dan tulus pada diri kita semua, orang tua terhadap putra-putri kita. Kemudian juga adanya kesabaran dan bijaksana dalam membimbing putra-putri kita. Nah, kemudian memang sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai fasilitator, motivator, juga membimbing putra-putri kita untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan oleh putra-putri kita, orang tua, madrasah maupun guru. Nah, jadi di sini fungsinya baik itu orang tua, kemudian guru, ini sangat penting memang untuk membantu siswa-siswi dalam belajar, khususnya dalam hal pendampingan baik di madrasah oleh guru-gurunya maupun orang tuanya di rumah. Nah, memang dalam pembelajaran selama pandemi ini memang ada istilah pembelajaran daring dan luring. Nah, kalau selama ini siswa selama masa pandemi sampai sekarang, bahkan peralihan siswa dari kelas 7 ke kelas 8, bahkan ke kelas 9, bahkan yang sudah lulus, kemudian mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga sampai sekarang masih tetap melaksanakan pembelajaran baik itu daring maupun luring. Nah, jadi dalam pembelajaran daring, kalau selama ini di madrasah kita menggunakan yang namanya learning, di situ di mana materi, tugas-tugas disampaikan oleh gurunya sesuai dengan bidang studinya. Bisa saja mungkin bisa saja selain learning juga bisa melalui WhatsApp yang bisa dilakukan. Kemudian juga yang pembelajaran luring bisa saja komunikasi langsung untuk siswa didampingi orang tuanya ke madrasah tentang kendala-kendala yang dihadapi selama belajar, entah itu materi atau kendala dalam menggunakan learningnya atau kendala dalam materi yang disampaikan gurunya kalau memang ada kendala atau kesulitan. Jadi siswa kemudian didampingi orang tuanya atau siswa datang sendiri ke madrasah, kemudian ada koordinasi komunikasi dengan guru bidang studinya. Ini juga sangat bagus untuk siswa maupun guru tersebut, sehingga kendala-kendala yang kita hadapi selama ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi selama ini memang pembelajaran daring sudah upaya yang dilakukan guru adalah melalui e-learning. Kemudian juga memang ada kendala, misalkan kendala di jaringan. Guru juga pernah memberikan pembelajaran melalui WA atau WhatsApp, tapi itu tidak mengurangi niat guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah pembelajaran yang bisa dilakukan untuk sementara ini, baik itu daring maupun secara luring tadi, luar jaringan, dengan siswa misalkan datang ke madrasah seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh orang tua untuk mendampingi putra-putrinya selama berada di rumah. Nah, tentunya selama orang tua mendampingi siswanya di rumah, mestinya juga mengetahui aktivitas apa yang dilakukan oleh siswanya di rumah. Karena mulai hari Senin sampai dengan Kamis itu memang oleh madrasah sudah terjadwal bidang studi yang disampaikan
yang disampaikan oleh guru bidang studinya. Bahkan guru tersebut memberikan toleransi waktu untuk belajar serta untuk menyelesaikan tugas, bahkan mengirimkan tugasnya lewat e-learning tersebut bahkan sampai malam hari. Nah, harapannya di sini maksudnya supaya siswa juga ada keleluasaan waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, kemudian juga kapan waktunya dia bisa bermain, mungkin di rumah dengan adiknya atau keluarganya, saudaranya atau orang tuanya, bahkan bisa membantu orang tuanya di rumah, seperti itu. Nah, jadi untuk sementara ini sudah memasuki bulan Februari, dimana kita juga belum bisa mengetahui kapan pandemi ini bisa berakhir. Nah, hanya saja di sini juga kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa selama proses pembelajaran memang ada ketentuan atau semacam himbauan. Selama ini memang pembelajaran kita belum mengetahui sampai kapan batas waktunya, karena edaran dari wali kota itu menyampaikan bahwa pembelajaran untuk semester genap ini 2021 masih pembelajaran secara daring. Awalnya tadi memang di bulan Januari kami seluruh madrasah itu sudah mempersiapkan sebenarnya untuk tatap muka, tetapi karena kondisi COVID masih tinggi, maka ditunda lagi. Jadi kita Bapak Ibu bersabar untuk pembelajaran tatap mukanya, karena juga kita tidak mengetahui kapan pandemi ini bisa berakhir, dan kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat berakhir. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga di sini, baik itu siswa kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, terutama khusus kelas 9, karena kami juga menerima edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa hari yang lalu tentang ujian untuk kelas 9. Karena sekitar 2-3 bulan saja lagi siswa-siswi kelas 9 itu menyelesaikan pembelajarannya di madrasah, karena sudah memasuki bulan Februari. Jadi seluruh penilaian itu diberikan nanti oleh guru bidang studinya, termasuk untuk kelas 9 berdasarkan edaran oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 360 seperti tahun yang lalu, bahwa tahun ini ujian nasional itu ditiadakan sama seperti tahun yang lalu karena adanya pandemi COVID tersebut. Kemudian bagaimana sistem ujiannya yang harus dilaksanakan bisa kita lihat di sini dari edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Karim. Karena berhubung dengan penyebaran COVID-19, maka untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan, maka untuk yang pertama bahwa ujian nasional untuk tahun 2021 ditiadakan sama seperti tahun yang lalu. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang harus dilakukan madrasah? Nah, yang perlu dilakukan bahwa di sini dinyatakan peserta didik bisa dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan. Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Jadi rapotnya tiap semester bahwa siswa kelas 9 harus memiliki rapot dari kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Nah, kami pihak madrasah itu sudah melaksanakan penilaian untuk hasil belajar siswa untuk kelas 9 semester ganjil itu sudah lewat, sudah berakhir. Hanya saja mungkin ada
siswa misalkan rapotnya belum ada nilainya. Nah, jadi untuk itu maka diharapkan kepada siswa, kemudian juga didampingi orang tuanya, bisa koordinasi dengan madrasah, dengan guru bidang studinya untuk diberikan semacam tugas di madrasah sehingga nilai rapot semester ganjil itu bisa terisi. Karena nilai tersebut akan diperlukan untuk mengisi nilai di rapot semester ganjil yang lalu dan juga untuk penentuan kelulusan. Itu untuk semester ganjil. Jadi yang belum selesai bagi siswa-siswi yang nilainya masih kurang atau kosong, itu bisa segera berkoordinasi dengan pihak madrasah. Dalam hal ini adalah langsung dengan guru bidang studinya. Nah, kemudian yang berikutnya memperoleh nilai sikap perilaku. Selanjutnya, selain memberikan nilai rapot, juga ada dalam bentuk penilaian yang lain, yaitu misalkan dalam bentuk portofolio atau tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, jadi ini yang harus diketahui oleh orang tua maupun siswa. Jadi dalam hal ini untuk penentuan kelulusan yang bisa memberikan keputusan adalah pihak madrasah. Nah, demikian itu mungkin Bapak Ibu tentang ujian yang bisa dilakukan oleh madrasah sesuai dengan edaran Mendikbud. Karena dalam hal ini kelihatannya bahwa pihak madrasah atau sekolah dapat memberikan penilaian tersendiri. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk sementara tentang informasi tentang perkembangan belajar, termasuk yang terakhir ini Bapak Ibu kelas 7 maupun kelas 8. Kalau kelas 9 namanya di akhir pelajaran adalah untuk kelulusan atau penentuan kelulusan, sedangkan untuk kelas 7 dan kelas 8 itu adalah namanya untuk hasil belajarnya adalah kenaikan kelas. Ini juga sama kurang lebih seperti kelas 9. Jadi ujian akhir semesternya atau semester genapnya juga bisa dilaksanakan setelah kelas 9 semuanya berakhir proses ujiannya. Jadi untuk kelas 7 dan kelas 8 dalam bentuk juga sama seperti portofolio atau tugas-tugas dari gurunya yang semuanya dikerjakan di rumah. Kemudian ada tes secara luring atau daring, serta bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini juga kelas 7 dan kelas 8 tentunya juga banyak kendala-kendala yang kita hadapi Bapak Ibu ya selama ini. Karena selama ini juga pihak madrasah juga sudah berkoordinasi baik itu dengan orang tua maupun siswa, dengan orang tua dan siswa diundang ke madrasah secara bergantian untuk mengetahui perkembangan belajar siswa-siswinya. Nah, jadi untuk secara umum kesimpulannya Bapak Ibu bahwa untuk kelas 9 insyaallah di bulan Maret ini akan dilaksanakan ujian semester, sekaligus juga bisa ujian tersebut digunakan untuk penilaian kelulusan, tetapi dengan proses-proses yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh siswa. Artinya semua tugas atau ulangan yang diberikan oleh guru bidang studi itu harus dilaksanakan dan dikumpulkan, karena tugas atau ulangan tersebut digunakan untuk penilaian oleh gurunya sehingga bisa digunakan untuk penentuan kelulusan. Apabila siswa-siswi tidak mengikuti atau tidak mengumpulkan tugas baik itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9,
maka gurunya nanti kebingungan akan memberikan penilaian, baik itu kenaikan kelas ataupun kelulusan. Nah, maka dari sekarang semua proses itu harus dilalui, karena memang ketentuannya harus seperti itu. Karena di sini memang selama pandemi ini madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan, tetapi harapan kami juga, kami memohon kepada orang tua bisa membimbing, mengingatkan putra-putrinya bahwa tugas-tugas dan ulangan-ulangan itu harus diselesaikan dulu, kemudian diserahkan ke madrasah, baik secara daring maupun luring. Kemudian juga pola-pola yang kami lakukan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik, untuk evaluasi pembelajaran ini juga kami sampaikan kepada orang tua, selain secara daring, luring, bahkan pengumpulan tugasnya ke depannya nanti dalam bentuk siswa mengerjakan tugas di rumah, kemudian tugas tersebut dikumpulkan ke madrasah. Hal-hal tersebut kami lakukan untuk menjaring sehingga semua siswa dapat mengumpulkan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena dalam hal ini kami hanya menginginkan komunikasi yang terbaik dengan orang tua maupun dengan siswa. Untuk kelas 9 tadi insya Allah itu sekitar bulan Maret sudah melalui proses ujian yang dilakukan oleh madrasah masing-masing. Kemudian untuk kelas 7 dan kelas 8 insya Allah akhir Mei akan melaksanakan ulangan semester genap untuk penentuan kenaikan kelas. Tentunya juga melalui proses-proses yang harus dilalui dengan mengikuti ujian semester dan mengumpul tugas kepada guru-guru. Jadi harapan kami hanya satu itu saja, bahwa seluruh siswa dapat mengikuti instruksi dari guru bidang studi, kemudian mengumpulkan seluruh tugas-tugasnya kepada guru bidang studi, sehingga gurunya bisa memproses nilai, baik itu nilai kelulusan maupun nilai kenaikan kelas untuk kurang lebih sebanyak 14 bidang studi. Jadi harapan kami dari sekarang masih ada waktu untuk proses tersebut untuk siswa-siswi maupun putra-putri, agar dari sekarang bisa memperhatikan nilai-nilai yang masih kosong atau yang kurang menurut guru bidang studi, sehingga bisa dikumpulkan atau dikomunikasikan dengan gurunya ke madrasah langsung boleh. Artinya dengan dalam hal ini siswa maupun orang tua bisa menanyakan ke madrasah atau mengumpulkan tugasnya, tentunya dengan protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga ke madrasah bisa menggunakan pakaian yang rapi selama berada di madrasah. Tentunya juga kita masih memperhatikan protokol kesehatan. Memang sekarang masih pandeminya masih meningkat, jadi hal-hal tersebut perlu juga kita perhatikan. Yang terakhir, Bapak Ibu, semoga semua kegiatan pembelajaran ini dalam rangka untuk kelulusan maupun kenaikan kelas serta proses belajar mengajar ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melalui semua proses pembelajaran dengan baik. Yang terakhir juga madrasah kita juga tahun ini tetap menerima siswa baru, baik itu melalui daring maupun luring untuk tahun pelajaran ini 2021 ini. Dari sekarang juga sudah membuka untuk pendaftaran. Sekian Bapak Ibu kiranya yang bisa kami sampaikan, informasi yang sementara bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik itu orang tua, siswa, putra-putri kita maupun guru-guru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.